Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya meneruskan materi kita, perkuliahan kita yaitu mata kuliah jaringan dan komunikasi data ya. Sebelum kita mulai ya kita semua berharap kita semua Anda dan saya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabah yang ini. Semoga kita selalu ada di dalam kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini adalah sesi kedua ya atau pertemuan kedua di dalam perkuliahan jaringan dan komunikasi data. Minggu kemarin kita sudah diawali dengan perkuliahan online dengan menggunakan Zoom ya. Saya sudah sampaikan berkaitan dengan materi-materi yang akan kita bahas, kemudian berkaitan dengan kontrak kuliah dan aturan-aturan ya yang kita yang bersama selama satu semester yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Baik, untuk hari ini ya kita akan masuk ke kedua dan pembahasan kita akan membahas mengenai perangkat dan fungsi jaringan komputer. Karena memang mata kuliah kita ini adalah berkaitan dengan jaringan dan komunikasi data, tentu ada perangkat-perangkat ataupun komponen-komponen yang digunakan di dalam jaringan tersebut. Kita akan membahas ya terlebih dahulu berkaitan dengan fungsi daripada suatu jaringan ya. Oke. Pembelajaran yang diharapkan ataupun tujuan daripada membuat jaringan komputer ya. Kita tahu bahwa sebenarnya konsep jaringan ini kalau lihat dari historisnya ya, awalnya itu memang hanya menghubungkan atau mengkoneksikan dua buah komponen ya, pengirim dan penerima saja, tetapi dalam perkembangannya tentu ada perkembangan lain yang membuat konsep jaringan ini lebih baik lagi ya. Nah, kalau berdasarkan dari konsep awalnya bahwa jaringan komputer itu dibangun untuk membawa informasi ya secara tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi transmitter kepada si receiver ataupun si penerima ya. Kemudian manfaat dari jaringan komputer itu sendiri ya, diantaranya adalah lebih membandingkan ya kaitan dengan komputer yang berdiri sendiri ya. Jadi bedanya memungkinkan adanya penggunaan sumber daya secara bersama atau pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Tentu ini lebih efisien dibandingkan dengan komputer hanya sendiri ya, atau standalone istilahnya. Nah, kemudian yang kedua manfaat jaringan komputer yang lain adalah dari katakan share atau berbagi sumber daya, diantaranya adalah misalkan penggunaan printer ya, kita jadi saling berbagi misalkan dari printer ya tunggal dengan kualitas yang tinggi dan dibandingkan dengan printer kualitas rendah di masing-masing meja misalkan ya, ini dari sisi efektivitas pasti lebih efektif atau lebih efisien ya. Kemudian juga manfaatnya lain dari jaringan komputer ini adalah mempertahankan informasi agar tetap andal ya dan up to date ya. Nah, sistem penyimpanan data terpusat itu yang dikelola misalkan dengan adanya server ya dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda ya. Nah, tentu ini ada semacam pembatasan ya akses ya ke data sewaktu sedang diproses. Nah, kemudian jaringan juga membantu mempercepat proses berbagi data ya, data sharing ya, transfer data ataupun proses-proses yang lainnya yang memang selalu dilakukan yang berkaitan dengan
proses penggunaan sumber daya secara bersama ataupun data secara bersama. Kemudian juga yang lainnya bahwa jaringan itu membantu usaha dalam melayani klien ya mereka secara lebih efektif ya. Di sini nanti mungkin dalam materi yang lain kita akan bahas berkaitan dengan bagaimana mengefektifkan atau mengefisiensikan suatu jaringan ya supaya lebih optimal lagi penggunaan. Kemudian kalau dilihat dari tipenya ya kita tahu jaringan itu terbagi menjadi 3 kelompok besar ya berdasarkan jangkauannya. Ada yang disebut dengan local area network, ya ada yang disebut dengan wide area network, dan juga yang disebut dengan metropolitan area network. Nah ini pembagian berdasarkan jangkauan. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya Anda juga mungkin tahu yang LAN itu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer ya pribadi dan workstation dalam suatu perusahaan. Kemudian menggunakan peralatan secara bersama-sama juga. Nah, tetapi pada umumnya biasanya LAN itu dimiliki oleh suatu perusahaan tanpa adanya tangan yang lain, misalnya jaringan telekomunikasi. Kemudian LAN juga digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh. Ya, biasanya memang ada sekitar kalau di dalam gedung itu radiusnya maksimum itu 10 km. Nah, kemudian LAN juga umumnya berkecepatan kiriman dan sangat tinggi, misalnya sampai dengan 10 megabit per second atau juga 100 megabit per second. Atau sekarang dengan adanya komponen tambahan dengan teknologi semakin berkembang, maka kecepatan ini semakin berkembang ya. Nah, kemudian topologi LAN kita kenal ada topologi. Kalau kita lihat apa itu topologi, topologi itu adalah cara bagaimana komputer terhubung ya dalam suatu jaringan. Kemudian topologi fisik ya menguraikan layout, kemudian aktual dari perangkat keras ya jaringan, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer dalam sudut pandang operator ya. Nah, kemudian topologi fisik ya kita kenal ada beberapa jenis yang kita kenal, mungkin Anda sudah pernah pelajari ya, ada bentuk star, ada bus, ada ring dengan masing-masing tentu saja punya kelemahan dan kelebihannya, baik topologi bus ataupun ring ya ataupun star. Nah, kemudian kalau misalkan ya sambil contoh misalkan untuk star sendiri. Nah, ini modelnya adalah terminal pusat ya bertindak sebagai pengatur ya, dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Nah, semua kontrol dalam topologi star ini dipusatkan pada satu titik yang dinamakan dengan station primer ya dan terminal lain sebagai station sekunder ya. Nah, kemudian untuk bus sendiri hanya saja hampir sama ya dengan ring, cuman bedanya ujungnya itu dihubungkan dengan ujung yang lain sehingga menyerupai lingkaran ya. Untuk ring ya seperti bus modelnya, tapi ujung dan ujungnya dihubungkan sehingga membentuk lingkaran atau ring. Nah, kemudian kalau kita bandingkan di sini ada perbandingan topologi baik bus, kemudian ring ataupun star. Ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya misalkan untuk bus sendiri kelebihannya adalah hemat kabel, ya, layoutnya hemat, kabel sederhana, kemudian mudah ya dikembangkan, tidak butuh kendali pusat. Nah, kekurangannya atau kelemahannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Ya, kemudian kepadatan lalu lintas juga tinggi. Ya, jika memakai banyak kecepatan juga menurun. Jadi itu sudah terbiasa ya begitu. Kalau seperti bandwidth saja bandwidthnya besar, tapi kalau penggunanya banyak ya otomatis akan mengakibatkan rate atau kecepatan juga akan
turun. Ya. Nah, kemudian untuk ring ya kelebihannya adalah hemat kabel juga, dapat melayani lalu lintas yang padat ya. Kurangannya pengembangan jaringan lebih kaku ya. Kemudian juga kerusakan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh. Jadi kalau ada satu yang trouble akan mempengaruhi pada jaringan yang lain. Ini salah satu kelemahan daripada ring ya. Nah, kemudian untuk star ya ini lebih fleksibel kelebihannya. Kemudian penambahan pengurangan tidak mengganggu ke jaringan yang lain atau ke terminal yang lain. Ya, kemudian kontrolnya terpusat. Jadi kalau kontrol terpusat kan mudah dikendalikan ya, tidak masing-masing. Ini lebih kaitannya pengendaliannya lebih lebih mudah gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kurangannya ya itu kabelnya boros ya misalkan. Kemudian kontrol terpusat juga menjadi lebih elemen misalkan menggunakan itu jadi elemen yang sangat penting. Kalau satu hal yang tidak diingat atau trouble ya juga bisa mengakibatkan apa namanya jaringan yang lain juga terganggu ya. Kemudian WLAN, ya ada standar WLAN yang dikeluarkan oleh IEEE adalah 802.11a ataupun 802.11b, WiFi dan 802.11g. Standar ya apa namanya masing-masing standar ada carrier frekuensinya ya masing-masing. Kemudian ada data rate-nya. Kita lihat di sini untuk apa namanya yang triple I 802.11g itu lebih lebih tinggi ya data rate-nya dibandingkan dengan apa, varian yang A ataupun yang B ya. Ini mengenai WLAN. Ya. Nah, kemudian WLAN atau standar WLAN ini dikeluarkan oleh RC ya, adalah high performance LAN disingkat dengan Hyperlan tipe 1 atau tipe 2. Kemudian Hyperlan 2 ini dioperasikan pada 5,2 giga terus dengan data rate sekitar 54 bit per second. Nah, celakanya Hyperlan ini tidak mendapatkan banyak dukungan pada sisi vendor, ya, artinya support dari industrinya kurang begitu bagus sehingga memang kurang berkembang ya. Kalau misalkan dari vendornya kurang support, otomatis perkembangan juga akan terhambat ya. Nah, kemudian untuk MAN ya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN juga. MAN ini merupakan pilihan membangun jaringan antar kantor dalam suatu wilayah atau suatu kota. Jangkauan MAN ini antara 10 sampai dengan 50 km. Jadi bisa antar gedung, ya, antar pabrik ya atau di kawasan misalkan satu kawasan masing-masing pabrik terkoneksi dengan jaringan MAN ini ya atau Metropolitan Area Network. Kemudian ada yang disebut dengan WMAN atau wireless MAN ya ini juga dengan standar IEEE 802.16 untuk wireless MAN adalah WiMAX ya modelnya atau Wide Interoperability Microwave Access ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang WiMAX ini apa, banyak berkembang di kota-kota besar ya karena mungkin masalah instalasi ataupun sumber dayanya lebih mendukung, tapi untuk daerah mungkin agak kurang untuk perkembangan WiMAX ini. Nah, kemudian standar yang dikeluarkan oleh LC ini untuk wireless LAN adalah Hyperman ya atau Hyperman ini ya High Performance Radio Metropolitan Network. Nah, kemudian ada WAN juga yang ketiga model dari jaringan itu Wide Area Network, ada model jaringan jarak jauh yang sangat luas ya. Nah, ini apa namanya bisa terdiri dari jaringan banyak kabel juga bisa juga dengan menggunakan tanpa kabel. Nah, ini adalah internet ya itu kan bisa kabel bisa juga tanpa kabel dengan menggunakan
wireless ya modelnya. Ini jenis-jenis atau 3 jenis golongan model jaringan yaitu LAN, MAN, dan WAN ya, masing-masing sekilas karakteristik dari masing-masing dari model jaringan 3 jaringan ini ya. Ini contoh dari WAN ya, Wide Area Network. Baru di Jakarta misalkan dengan Singapura terkoneksi dengan kemudian dari sisi yang lainnya ya, jaringan komponen itu kan terdiri dari beberapa komponen pendukung perangkat-perangkat. Ini kita bahwa ada beberapa komponen pendukung, di antaranya ada elemen dasar ya seperti komponen hardware dan software. Itu udah jelas ya, dalam satu jaringan itu ada komponen hardware, ada juga software-nya. Nah kemudian contohnya yang pertama adalah personal computer PC ya, bisa juga laptop juga ya, ataupun yang lainnya. Ini adalah komponen perangkat utama dalam satu jaringan komputer. Kalau tidak ada ini ya tidak bisa ya. Walaupun sebenarnya sekarang kan untuk personal komputer ini tidak hanya di PC ataupun notebook atau laptop ya, bisa juga dengan handphone kalau sekarang, karena memang sebenarnya sudah integrated dan sudah auto detect ya, tidak harus PC ataupun laptop ya. Nah kemudian perangkat yang lain ya itu ada NIC istilahnya atau Network Interface Card. Ini perangkat yang disebut dari istilah NIC ini merupakan perangkat yang menyediakan ya media untuk menghubungkan antar komputer dengan komputer yang lain ya, yang menggunakan NIC ini. Kemudian NIC ini juga sebagai perangkat atau piranti yang menghubungkan kabel jaringan dengan komputer. Juga dia juga atau NIC ini juga sebagai penyedia pengalamatan atau addressing secara fisik. Artinya bahwa NIC ini memiliki kode tertentu yang unik tentunya. Unik di sini maksudnya memang ada kode khusus ataupun tanda ya yang membedakan antara satu transmitter dengan transmitter lain. Model-modelnya itu ya dari yang zaman dulu ya. Nah, ini ada, kalau ini agak lamaan, yang model lama. Kemudian ini juga kalau yang sekarang itu lebih simpel ya, lebih tipis ya, karena memang perangkat untuk hardware sekarang memang lebih ini ya, lebih kecil gitu. Oke, kemudian ada kabel. Kita tahu kabel salah satu media transmisi yang guided ya, yang terbimbing. Ya, jenis-jenis kabel kita tuh banyak sekali ya modelnya. Ada kabel UTV ya, ini sini ada di materi juga dijelaskan ya, disampaikan berkaitan dengan jenis-jenis kabel ini. Masing-masing kabel punya karakteristik, punya tipe ya, punya kelebihan dan kekurangan, punya rate dan lain-lain ya. Jadi tadinya dilihat saja di soft filenya ya. Kemudian juga ada model kabel misalkan untuk koaksial ya, misalkan punya beberapa karakteristik ya, diantaranya kecepatannya ya, ukurannya 10 sampai 100 megabit per second, biaya rata-rata per node-nya murah dan lain-lain. Kemudian kabel fiber optik, nah ini sekarang lagi populer ya. Ada kalau kita lihat di jaringan telekomunikasi sekarang, Telkom pun sudah migrasi semua ya, kabelnya sudah menggunakan kabel fiber optik dengan kelebihan ya, tentu saja diantaranya bandwidth lebih besar ya dibandingkan dengan kabel biasa. Nah, sehingga untuk instalasi semuanya untuk di Telkom misalkan sekarang sudah
pakai fiber optik. Jadi untuk teknologi jaringan telekomunikasi yang dikembangkan ini sudah fiber optik semua. Kemudian perangkat yang lain yang tidak kalah penting ya ada yang disebut dengan hub atau konsentrator. Ini sebagai sebuah perangkat ya yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap station. Kemudian ciri-cirinya yang dimiliki dari konsentrator atau hub ini adalah biasanya itu dari 8 atau 12 atau 24 ataupun 45 apa namanya port ya masing-masing yang bisa dikoneksikan dengan perangkat yang lain. Ya. Nah, digunakan pada topologi bintang atau star biasanya yang disebut juga dengan istilah hub konsentrator ini. Implementasinya namanya seperti ini, jadi masing-masing port dihubungkan dengan satu station atau satu terminal. Ya. Kemudian ada istilah repeater, seperti di gambar di sini. Apa itu repeater? Ya, itu sebenarnya suatu perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal atau istilahnya adalah memperkuat sinyal ya. Misalkan untuk sinyal WiFi ya, agar perangkat lain bisa terhubung ya. Nah, kemudian cara kerjanya dari repeater ini adalah dengan cara menerima sinyal kemudian dia memancarkan kembali ya ke jangkauan yang lebih luas atau yang lebih kuat ya. Yang katakan bahwa repeater ini adalah membuat sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi sinyal yang lebih kuat. Gitu. Itu fungsi ataupun apa namanya tugas dari perangkat yang namanya repeater. Ya. Ini ada router. Router juga ini termasuk perangkat sebenarnya hampir mirip ya dengan repeater sehingga data yang dikirim satu jaringan ke jaringan yang lain itu dan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi seperti mirip dengan hub yang menghubungkan ya jaringan yang berbeda ya dengan satu router. Nah sebenarnya sekilas ya router itu sama dengan bridge ya, yakni sama-sama meneruskan paket data yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen yang segmen-segmen jaringan tersebut. Nah, tetapi bedanya antara router dan dengan bridge ini adalah bahwa router ini bekerja pada lapisan ketiga di dalam OSI. Oke. Kemudian fungsi router yaitu mengatur jalur sinyal secara efisien ya, berkaitan dengan routingnya misalkan ya, lalu lintas transmisi dan segala macam itu adalah dikendalikan oleh router karena ya fungsinya sebagai pengatur jalur. Kemudian mengatur pesan di antara dua buah protokol, dia mengatur pesan di antara topologi jaringan, dan kemudian juga mengatur pesan di antara kabel fiber optik, kabel koaksial ataupun kabel transfer. Jadi kalau ada perbedaan di media ya transmisi, maka yang set ya atau mengaturnya itu adalah router. Kemudian yang berikutnya adalah bridge ya atau jembatan. Nah, ini sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang lebih efisien. Contohnya, kemudian ada juga access point. Ini terjadi antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini maka kita dapat terhubung dengan jaringan LAN ya secara kabel atau tanpa kabel. Itu mungkin ya berkaitan dengan fungsi-fungsi dari perangkat jaringan.
kalau nanti ada apa namanya yang perlu dibahas ya atau perlu didiskusikan ya saya nanti ada diskusi secara apa namanya online di situ ya di BOC. Nah, mohon nanti ada tanggapannya, mungkin nanti saya ada beberapa kasus ya atau pertanyaan mohon di komentari ataupun di apa namanya, ditanggapi ya. Nanti akan terlihat akan saya karena ini pembelajaran online mungkin penilaiannya lebih lebih terlihat keaktifan ya siapa yang memberikan komentar, siapa yang memberikan jawaban atau yang memberikan apa namanya pendapat ya dalam kasus-kasus ataupun dalam masalah-masalah jaringan ini itu lebih lebih besar ya nilainya dibandingkan dengan yang lain. Bukan hanya mengikuti saja kuliah tapi harus ada aktivitasnya karena ini memang berbeda. Kalau online itu dengan offline, jadi online itu lebih kepada peran serta mahasiswa ya berkaitan dengan keaktifannya ya baik itu dalam menjawab, berkomen ya dari dengan fasilitas yang nanti saya siapkan dalam diskusi. Ya mungkin yang dapat saya sampaikan dalam sesi kedua ini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.